Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern ini, keuangan dan perbankan memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Namun, bagi umat muslim, mengelola keuangan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia. Perbankan syariah hadir sebagai solusi keuangan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan material, mengutamakan keadilan, menghindari riba, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Melalui video ini, mari kita melihat lebih dekat sejarah dan perkembangan perbankan syariah, memahami prinsip-prinsip operasionalnya, serta mengupas produk-produk unggulannya yang dapat menjadi pilihan dalam mengelola keuangan sesuai syariah. Simak penuturan selengkapnya mengenai bank syariah, sebuah tonggak peradaban ekonomi Islam di zaman modern. Perbankan Islam memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, Baitul Mal berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan negara dan pengumpulan dana untuk keperluan umum masyarakat. Gagasan untuk mengembangkan suatu lembaga keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil sudah muncul sejak lama, namun baru benar-benar terwujud setelah melewati berbagai tantangan sosial dan politik. Berbagai ide untuk mengembangkan suatu lembaga keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil sudah muncul sejak zaman Anwar Quraisy tahun 1940, Naim Siddiqui tahun 1948, dan Mahmud Ahmad tahun 1952. Namun ide-ide tersebut belum diwujudkan menjadi kenyataan karena adanya hambatan politis dan sosial. Konferensi Islam Internasional tahun 1969 membahas tentang perlunya bank Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem riba. Dan gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia mulai muncul pada awal 1970-an, tetapi belum terwujud karena undang-undang yang belum memungkinkan dan adanya hambatan politis. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai melalui diskusi-diskusi bertemakan perbankan syariah pada 1980-an. Bank Muamalat menjadi bank pertama dengan basis syariah di Indonesia yang berhasil berdiri pada 1991 sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil diundangkan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan memungkinkan berdirinya bank syariah di Indonesia, serta memberikan kebebasan bagi bank syariah untuk beroperasi dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pada tahun 2000-an dengan berdirinya bank syariah raksasa di tanah air, yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia terbentuk dari gabungan 3 bank plat merah dan krisis moneter global mempengaruhi bank syariah di Indonesia. Tetapi bank ini kemudian bangkit dan menghasilkan laba dengan bantuan dari International Development Bank atau IDB. Misi utama perbankan Islam adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini dilakukan dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Perbankan Islam bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat, tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai etis dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip utama operasional perbankan Islam adalah berbagi keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing. Perbankan Islam juga menekankan pada investasi yang halal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perbankan Islam beroperasi dengan menghindari aktivitas spekulatif dan beresiko tinggi yang dapat merugikan nasabah. Sebaliknya, perbankan Islam mendorong pengembangan sektor real melalui pembiayaan kepada usaha-usaha produktif. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam operasional perbankan Islam untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan Islam diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
DPS terdiri dari para ahli di bidang syariah dan ekonomi Islam yang memberikan panduan dan pengawasan agar seluruh aktivitas perbankan Islam sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan DPS menjadi salah satu ciri khas perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan Islam, akad adalah inti dari setiap transaksi keuangan. Ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Akad adalah perjanjian berdasarkan prinsip Islam antara bank syariah dan nasabah. Prinsip ini melarang riba sehingga akad menjamin transparansi, keadilan, dan berbagai resiko antara bank dan nasabah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam produk perbankan syariah adalah mudharabah atau kesepakatan bagi hasil, musyarakah atau kerjasama usaha, murabahah atau pembelian dan penjualan kembali, ijarah atau akad sewa, dan wadiah atau penitipan barang. Sesuai dengan prinsip syariah, produk perbankan Islam terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu produk pembiayaan, produk investasi, dan produk jasa. Produk pembiayaan meliputi pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti kepemilikan rumah, pendidikan, dan usaha. Contohnya adalah pembiayaan kepemilikan rumah melalui skema ijarah atau musyarakah, di mana bank membeli rumah dan menyewakannya kepada nasabah atau bekerja sama dengan nasabah untuk membeli rumah dan nasabah membayar cicilan untuk memiliki rumah tersebut. Selain itu, terdapat pembiayaan mobil melalui skema murabahah, di mana bank membeli mobil dan menjualnya kepada nasabah dengan harga markup, kemudian nasabah membayar cicilan untuk melunasi harga mobil tersebut. Untuk pembiayaan usaha, bank dapat menggunakan skema musyarakah atau mudharabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk usaha nasabah melalui kerjasama usaha atau bagi hasil. Produk investasi memungkinkan nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan syariah, seperti simpanan tabungan yang menggunakan akad wadiah atau mudharabah, serta rekening investasi yang menggunakan akad mudharabah. Pada akad wadiah, nasabah menyimpan uang di rekening tabungan, dan bank mungkin memberi imbalan atau tidak tergantung akad yang digunakan. Sedangkan pada akad mudharabah, nasabah menginvestasikan uangnya dalam produk investasi syariah, dan keuntungan akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Sementara produk jasa mencakup layanan perbankan seperti giro, kartu debit, transfer uang, clearing, inkaso, dan layanan bank lainnya. Untuk produk jasa ini, bank syariah biasanya mengenakan biaya kepada nasabah sebagai imbal jasa atas layanan yang diberikan. Dengan memilih produk perbankan syariah, nasabah dapat mengelola keuangan sesuai dengan prinsip agamanya, serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan, seperti beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang bebas riba, menerapkan sistem bagi hasil yang adil, berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas meliputi industri halal, pengelolaan zakat, dan wakaf. Selain itu, perbankan syariah juga dikenal memiliki stabilitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis keuangan global karena tidak terlibat dalam aktivitas spekulatif dan beresiko tinggi, serta memiliki potensi pertumbuhan yang besar seiring dengan meningkatnya permintaan produk dan layanan keuangan syariah di masyarakat. Namun di sisi lain, perbankan syariah juga menghadapi beberapa kelemahan, seperti variasi produk yang masih terbatas dibandingkan bank konvensional, tingkat kompetitifnya yang masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi suku bagi hasil, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat sehingga pemahaman tentang konsep dan mekanisme perbankan syariah belum maksimal, serta regulasi yang masih terus berkembang dan belum sepenuhnya harmonis dengan regulasi perbankan konvensional. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip dan filosofi yang mendasarinya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuangan global dan berfokus pada keuntungan finansial semata. Sementara bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menghindari riba dan menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan pendirian bank konvensional adalah untuk mencari keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bank syariah tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai etis dan moral, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan syariah, seperti keadilan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu perbedaan utama adalah penggunaan sistem bunga pada bank konvensional, sedangkan bank syariah menggunakan akad atau imbal hasil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Bank konvensional mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara bank syariah mencari keuntungan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas operasionalnya. Dari sisi pengawasan, bank konvensional dilindungi oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah dilindungi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan syariah dan operasional secara umum. Bank syariah juga menggunakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran hadis dan fatwa ulama sebagai dasar hukumnya. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan hukum positif Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ulama dan ahli ekonomi fikih muamalah untuk memberikan panduan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas khusus seperti itu, dan setiap transaksi yang dilakukan hanya diawasi berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, perbankan syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan yang berdasarkan nilai-nilai syariah. Demikianlah gambaran menyeluruh tentang perbankan syariah, suatu sistem perbankan yang berlandaskan kaidah-kaidah mulia agama Islam. Meski terbilang relatif baru, namun perbankan syariah telah menunjukkan eksistensi dan prospek cerah di tengah masyarakat. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kebaikan yang tinggi. Melalui prinsip seperti larangan riba, pembagian resiko, serta penerapan akad-akad Islami, perbankan syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga mengutamakan aspek spiritual dan kebermanfaatan bagi seluruh umat. Meski masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan, eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan dunia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini tentunya didorong oleh meningkatnya kesadaran dan literasi masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dengan memahami sejarah, prinsip, dan produk-produk perbankan syariah, kita diingatkan kembali bahwa Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk dalam muamalah dan perekonomian. Mari kita sambut baik kehadiran perbankan syariah sebagai langkah maju dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh umat manusia.